Ya, saya Yusron Hanan Zanfidi kelas belajar PL1 di tahun 2017 ini. Saya sekolah di SMK Telkom Malang dan akan menunjukkan tutorial Photoshop tentang floating world. Apa itu floating world? Ya, nanti lihat saja dulu. Sebelumnya kita buat dulu new dokumen di sini. Kita new dokumen di sini pakai A4. Itu dibalik saja, maksudnya kita pakai landscape, jadi di sini 297, lalu di sini itu 210. Kita namai saja di sini namanya floating world. Jadi floating world itu kayak apa ya, kayak yang namanya itu kayak pulau kecil, floating world. Jadi kita bikin dunia kecil ya, seperti itulah. Ya, sebelumnya itu kalian harus download dulu untuk keperluan bahan. Di sini ada pohon, pohonnya daunnya hijau kalau bisa ya. Lalu di sini ada awan. Habis gitu ada lapangan, gak harus lapangan golf tapi lapangannya hijau, gak ada bolong-bolongnya, jadi kiranya ada hijaunya. Habis gitu ada orang yang lihat ke belakang, jadi fotonya dia itu ngadepnya dia pas di belakang. Lalu ada pohon sudah ya, lalu ada planet, terserah planetnya mau kayak gimana terserah. Lalu ada di sini tuh ada relnya itu kalau bisa ya harus ya, biar gampang itu relnya yang kayak gini, yang lurus, jadi gak bengkong-bengkong. Lalu ada turbin angin. Kenapa kok turbin anginnya seperti ini? Itu karena bagus, apa ya, apik lah untuk dipakai, untuk dilihat bagus. Ya, sekarang kita lanjut buat ngasih background di Photoshopnya, di backgroundnya sini. Pertama kita pilih dulu warnanya, yakni dengan kodenya 79B6B1. Jadi klik aja, ganti ininya yang di hashtag ini. Setelah itu pencet OK. Lalu setelah itu kita pergi ke sini, bagian sini. Di toolbarnya itu kita klik yang namanya pen bucket tool atau shortcutnya G. Kita klik aja. Nah, akan berubah. Lalu setelah itu kita buat dulu new layer. Habis gitu new layer yang ini ya, bukan yang ini, tapi yang ini. Setelah itu kita cari yang namanya itu adalah brush. Jadi brush. Lalu setelah itu kita besarin dulu dengan mengeklik dengan menekan di keyboard itu yang kurung tutup siku. Lalu kita besarin gini. Ini ceritanya kita mau membuat yang namanya cahaya. Jadi kita sebelumnya maaf. Jadi salah warna, kita klik dulu di sini. Kita ke warna putih. Lalu kita di sini ya. Opacity-nya diturunin dikit biar cahaya. Nah, kalau sudah, lalu kita sudah ya, kelihatan cahaya, kita di opacity sini, kita opacity-nya kita turunin. Jadi opacity itu coba lihat. Kalau 0% gini, kalau 24% rada terang, lalu 53% kayak gini, 9% gini, lalu 100% lebih terang lagi. Jadi opacity itu untuk gampangannya untuk transparan. Jadi tadi warna putih, jadi sekarang jadi warna ini karena transparan. Ya, kita atur ke tengah sedikit. Nah, sudah. Lalu setelah itu mungkin opacity-nya kurang turun dikit ya. Berapa ya? 75 aja lah. Oke, sudah. Lalu kita itu menuju ke yang namanya select tool.
Jadi ada di sini. Ini untuk select. Jadi untuk mering objek ada rektangular, ada elliptical. Kalau rektangular berarti persegi atau persegi panjang. Lalu kalau elliptical lingkaran, kalau ini berarti row ke kanan, jadi kayak bentuk garis lurus. Lalu kalau ini itu single column ke bawah, sama seperti row tapi kalau kolom itu ke bawah. Kita di sini membutuhkan yang namanya elliptical merge tool. Nah, kita udah klik, habis gitu kita bikin oval di tengah. Oval semana ya, segini aja lah. Setelah itu kita new. Habis gitu kalau udah itu kita sorry, gini. Habis gitu itu kita bikin warnanya hitam. Ya, kita mewarnainya tadi sudah di select. Habis gitu kita sudah pilih warna di sini. Lalu kita ke bucket tool atau klik tekan G di keyboard, lalu kita klik ini. Lalu kalau sudah seperti ini, sudah ya. Habis gitu kita ke folder. Habis gitu kita cari yang namanya lapangannya. Di sini saya cari tadi itu. Ini itu maju ke sini. Setelah itu kita besarin dikit. Besarin. Udah segini. Habis gitu kita itu sudah place, kita hapus dulu, klik erase, lalu kita klik ke layar. Kenapa? Karena untuk agar bisa untuk diedit. Lalu kita pencet oke. Jadi ternyata itu seperti ini. Kita hapus dulu. Terus gitu kita klik kanan di yang namanya gold. Ini ya layar lawangan maksudnya. Kanan, lalu kita create clipping marks. Lalu kita bisa geser seperti ini. Lalu kita sudah mendapati yang namanya lapangan hijau. Nah, beres. Kita mendapati seperti ini ya. Lalu kita bisa klik dua ini. Lalu kita taruh di rada tengah. Ya. Habis gitu kita bisa menuju ke yang namanya itu di layar image. Habis gitu kita bisa saja untuk warnanya itu ke adjustment. Habis gitu kita ke level atau Ctrl L. Kita bisa untuk kalau kurang cerah atau kurang hijau atau kurang apa, kita bisa di sini atau di sini ya, sesuai selera sebenarnya, cuma biar kelihatan lebih hidup atau lebih hijau, jadi seperti ini kan saja ya, segini saja. Lalu setelah itu sudah, lalu kita menuju ke yang namanya gambar ya. Di gambar itu kita cari ini planetnya. Di sini kebetulan memakai warna ungu. Kita ke sini Photoshop. Habis gitu kita ke sini, kita kecilin dan klik shift agar besarnya ini bisa kecil samanya itu perbandingannya sama. Lalu kita bisa besarin di sini, kita sesuaiin. Ya, lalu place. Sebelumnya kita hapus dulu untuk yang hitam-hitam ini dengan yang namanya itu ada di sini itu magic wand tool. Ini praktis sekali karena menyeleksi warna. Oh iya, belum saya hapus. Terus dulu seperti ini, lalu oke, maka akan bisa. Lalu kita klik ini, kita delete.
Habis gitu ini kita delete di keyboard bisa, lalu kita klik ini delete, habis gitu kita klik gini kita delete. Ya sudah bagus, backgroundnya hilang. Gitu. Untuk menghilangkan seperti ini kita itu bisa memakai apa yang ada di tool yang select ini untuk mengiring ini. Kita bisa pakai terserah, pakai kotak, kita klik di sembarang tempat yang tidak ada ininya, tidak ada penselekan ini. Kita klik maka akan hilang ya. Lalu kita ini untuk besar dari planetnya itu yang penting tidak melebihi dari yang nama, kita taruh belakang dulu aja ya biar kita gampang untuk menyesuaikannya. Kayak seperti ini kita bisa kontrol T untuk skala ukurannya, kita mencet shift agar ukurannya bisa perbandingannya sama, lalu kita sesuaikan dengan ukurannya, entah itu mau disesuaikan seperti apa terserah. Seperti ini sudah. Kalau sudah dirasa cukup maka kita akan menghapusnya. Oke, menghapusnya memakai apa? Kita itu menghapusnya memakai erase tool atau kita shortcutnya itu adalah E. Nah, kalau gini kan kecil, loh hapusnya kan gini. Gimana mau besar ini? Seperti tadi pakai brush. Seperti tadi pakai brush itu kita membesarkannya memakai siku tutup yang ada di keyboard. Nah, jadi besar. Nah, sebelumnya menghapusnya itu haruslah berada di layar planet kalau ingin menghapus bagian planet. Kita klik hilang kan, hilang hilang. Lalu kita bisa hapus seperti ini. Kita harus berhati-hati agar penghapusannya itu terkesan rapi. Nah, jadi deh yang namanya jadi seperti planet dan di tengahnya itu ada pulau, jadi seperti pulau terbang ya. Lalu setelah itu kita menuju ke yang namanya menambahkan objek di sini. Jadi nanti kita akan menaruh manusia di sini, ada rel di sini, lalu ada pohon di sini, lalu ada turbin di sini. Pokoknya nanti kita akan fokusnya main di sini. Lalu sekarang kita akan menambahkan yang namanya itu pohon. Kita akan menambahkan pohon, ini ya pohon. Lalu kita masukkan ke Photoshop seperti ini, lalu akan ada seperti ini. Lalu kita itu taruh di bagian yang depan. Maksudnya kita taruh layarnya itu di bagian atas karena nanti akan muncul dia ini. Lalu kita bisa memakai ini ya, select tool ini, lalu kita sebelumnya kita hapus dulu ya, lalu kita itu memakai ini magic wand tool, habis gitu kita delete. Nah tuh, tapi kan di tengah-tengah situ ada gambarnya, maksudnya ada putih-putihnya ya, jadi kita harus menghapusnya. Pakai apa? Kita bisa perbesar. Perbesarnya itu memakai Ctrl plus. Ctrl sama di keyboard ya Ctrl plus. Lalu kita bisa memakai hand tool di bawah ini atau shortcutnya itu H. Kita geser seperti ini, kita tarik. Lalu kita fokus untuk bermain menghilangkan putih-putihnya. Memakai apa? Kita bisa saja memakai wand tool karena wand tool itu menyeleksi warna. Jadi kita emang harus telaten. Karena kalau memakai secara cepat bisa, cuma nanti akan mengganggu ini ya. Nanti langsung hilang kan? Tapi ini akan mengganggu dalam pengerjaannya nanti. Jadi
alangkah baiknya kita menghapus yang namanya backgroundnya dulu. Ya, ini membutuhkan waktu lumayan. Kita tidak harus semua putih, tapi setidaknya sudah mayoritas putih-putihnya itu kita hapus. Ya, emang seperti ini. Kalau ingin mendesain, kita butuh waktu lama dengan suatu hal yang sedikit menjengkelkan seperti ini. Jadi kita emang harus yang namanya super sabar di sini. Ya, tunggu saja, mungkin nanti bisa ditirukan caranya. Memang kita harus sabar. Nah, kenapa saya langsung delete kok enggak shift dulu nanti baru delete? Nanti takutnya kalau saya pas ngeklik yang lain, nanti maka select yang sudah saya klik sebelumnya akan hilang. Jadi di sini saya itu menghapusnya satu persatu. Nih, hilang semua. Jadi kita hapus dulu satu persatu untuk backgroundnya. Wah, sepertinya putih rumit. Ya, rumit emang seperti ini. Cuma nanti kalau sudah terbiasa ya hal seperti ini bakalan sering kalian temui. Kita lanjutin. Harus satu-satu ya. Ya emang seperti inilah. Gak apa-apa itu hijau-hijaunya kehapus dikit. Nah, nanti bakalan kita untuk mainnya di shadownya. Jadi nanti untuk menjadikan shadownya itu lebih mudah. Kita harus menghapusnya. Ya mungkin kita harus mempercepat. Mungkin untuk yang lain. Di sini kita menghapus satu persatu. Emang lama ya, emang lama sedikit. Ini bentar kok. Ya, kita klik-klik terus, lalu kita pencet delete. Kita klik-klik terus, lalu kita pencet delete. Klik terus, klik terus, klik, 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 klik. Ya untuk kayak gini itu memang paling susah kalau sudah, bukan susah sih, lama itu di sini karena banyaknya putih-putih yang warnanya itu berhadapan dengan warna hijau. Maksudnya dua warna yang bertemu. Setidaknya nanti akan ada renggang. Maksudnya itu nanti buat pembuatan cahaya itu jadi lebih. Lalu kita klik ini ya di layarnya. Kita itu di sini klik normal. Kita bisa milih maunya itu yang bagaimana biar bisa langsung nembus. Oke, kita di sini saja. Untuk color, lalu kita bisa zoom out dengan Ctrl minus di keyboard. Lalu Ctrl minus sama Ctrl underscore sama saja. Untuk Ctrl plus sama Ctrl sama saja. Tidak usah pakai shift atau pakai apapun. Kita bisa Ctrl T di sini.
lalu kita scale dengan tadi pencet Ctrl T. Kita taruh di sini. Ya, pohonnya kita taruh di sini. Lalu untuk membuatnya seperti mungkin lebih kecil lagi ya. Ya, segini saja. Lalu kita bisa menghilangkan bawahnya sini biar kesannya itu lebih rata dengan tanah. Lalu kita ke sini ke eraser. Habis gitu kita kecilin dengan sikut buka. Ya, kita hilangkan halus. Mungkin kita bisa ulang untuk perataannya. Oke, kita udah menaruh pohonnya di situ. Habis gitu kita mengatur levelnya. Apa itu level yang tadi? Ke image, habis gitu adjustment, habis gitu level. Nah, kita bisa mengatur warnanya yang sekiranya kita inginkan cocok untuk tanah, untuk kawasannya. Ya, lalu sesuai selera saja. Lalu oke. Segitu bisa juga lagi ke image, habis gitu ke kontrasnya, brightennya. Gitu kita mau terangin atau dikontrasin, bisa saja. Kita klik oke. Lalu sudah, kalau dirasa sudah, sekarang kita akan membuat yang namanya itu kurang apa sih ya. Kita bisa saja itu menggunakan yang namanya kita menduplikat ya layarnya. Kita klik kanan di sini, lalu kita duplikat layar. Ya oke saja. Untuk nama kalian bisa mengkondisikan, karena menurut saya karena objeknya tidak terlalu banyak, jadi tidak terlalu butuh untuk mengganti nama dari layarnya. Lalu sudah kita duplikat ya. Lalu kita Ctrl T. Sebelumnya karena udah beda layar ya. Kita bisa langsung saja ke image. Habis gitu kita ke adjustment, habis gitu kita ke level. Habis gitu kita bikin gelap saja. Jadi gelap. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita Ctrl D. Lalu kita balik seperti ini. Iya. Balik kita cocokin karena ini akan menjadi shadow. Lalu ya seperti ini. Ya sebelumnya itu kita bisa atur lagi karena mungkin untuk lebih sini kah atau lebih ke sini kah atau nanti dimiringin seperti ini, jadi nanti kesannya ada untuk objeknya. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. Habis gitu kita ke image, ke filter. Habis gitu kita ke blurnya. Habis gitu kita bisa memakai Gaussian blur biar apa ya, kesan bayangannya itu lebih ada. Ya ada kesan bayangannya. Ya sudah. Setelah itu kita akan ke yang namanya itu pembuatan rel. Ini kita saya kurang dengan shadownya.
Ya, sudah. Lalu kita akan menuju ke relnya. Sekarang kita tarik yang namanya rel kereta api yang ini ya ke Photoshop. Ditaruh di sini, lalu kita bisa kecilkan karena ini terlalu besar ya. Dan di sini. Nah, sebelumnya kita hilangkan dulu karena ada terlalu banyak objek ya. Jadi kita cuma untuk ambil di daerah ini saja. Jadi kita bisa langsung memilih select yang yang persegi. Lalu kita select sepertinya, lalu kita klik. Oh, belum saya hapus. Oke, habis itu kita delete. Setelah itu kita ke sini lagi. Kita bisa saja langsung seperti ini. Ya, seperti ini. Seperti ini. Pokok intinya kita hanya mengambil bebatuan. Kan bisa ikuti atau terserah Anda. Lalu kita berpindah ke erase tool. Kenapa? Karena agar lebih fleksibel dalam kita menghapusnya. Nah, kalian bisa menghapusnya seperti ini. Halus saja. Kita halus saja menghapusnya. Nah, setelah itu kita bisa langsung bawa ini ke dalam relnya, ke dalam pulau kecil ini kalau saya menamakannya. Ya, untuk memasukkannya kita bisa memindahkan layarnya yang tadi semula di sini menjadi di atasnya lapangan. Lalu kita klik kanan, habis gitu kita create clipping mask. Nah, itu kita bisa geser seperti ini ya. Kita bisa saja Ctrl T lalu kita membesarkannya atau mengecilkan, itu hak masing-masing. Kita bisa kecilkan saja. Terusannya ada sedikit ini ya. Menyesuaikan karena ini pulau kecil, menyesuaikan saja. Sudah, kalau seperti itu kita update. Habis gitu kita hapus untuk yang namanya rel di erase. Kita bisa menghapus seperti ini di tepi-tepinya aja. Seperti ini. Lalu untuk membuat kesan, membuat kata dulu ya. Membuat kesan yang namanya itu sedikit menyatu, kita itu memakai erase sama tetapi lebih kecil. Lalu setelah itu kita ke opacity-nya yang di atas, yang erase tool, kita jadikan 75. Jadi kenapa? Agar kelihatannya lebih menyatu. Kita tipis saja, sekali saja, gak usah banyak. Lalu di sini juga di tepi-tepinya saja. Nah, sudah. Kalau sudah, maka kita mengganti, kita Ctrl L saja, Ctrl L untuk mengatur kecerahannya atau gimana biar kesannya itu lebih cocok lah. Ya di sini ya. Jadi saya selera maunya yang seperti apa. Saya selera bisa agak dikesinikan. Habis gitu kita bisa ke yang namanya itu image, habis gitu ke brightness.
brightness-nya. Nah, kita bisa terangin di sini, bisa bikin kontras di sini. Ya. Lalu klik OK, sesuai selera ya. Lalu setelah itu kita menambahkan yang namanya turbin. Kita akan menambahkan yang namanya turbin. Kita ke Photoshop. Itu di sini. Ya, sini saja. Lalu kita itu kecilkan dulu. Kecilkan. Lalu kita klik seperti ini. Lalu kita hapus dulu agar bisa gampang untuk diedit. Nah, setelah itu kita akan menghapus menggunakan Magic Pen Tool. Sama. Untuk menghilangkan yang namanya coloring yang menurut saya mengganggu. Nah, seperti ini saja, lalu kita potong seperti ini, lalu kita bisa zoom in untuk menyeleksi lebih. Ya, kita bisa menggunakan ini atau langsung saja seperti ini. Lalu kita untuk yang lebih detail kita menggunakan ini. Yang lain kita bisa zoom lagi untuk lebih menghapus ya mungkin kurang rapi ya, tapi karena ini objek kecil, maksudnya objek-objeknya itu hanya butuh untuk benda kecil, jadi harus seperti ini, tidak masalah. Kita hapus di sini. Seperti tadi. Sebenarnya bisa sih lebih rapi, cuma karena sebagai awal saja. Nah, kita hapus dulu. Oke, itu bisa dianggap sudah. Kita bisa saja ini untuk kita taruh di tengah ya. Ya, kita akan menghapus dengan ini, opacity-nya sama agar mudah terlihat. Setelah itu kita lanjutkan ya, taruh saja di sini, lalu kita bisa ke image, segitu ke adjustment, habis itu kita ke level untuk menyesuaikan. Hanya kita putihin aja biar lebih bagus. Habis gitu kita bisa saja ke untuk bayangannya kita sama, kita duplikat. Habis gitu kita bikin warnanya menjadi hitam, warna hitam. Itu bisa saja kita kontrol lalu klik seperti ini, lalu kita itu membuat warnanya menjadi hitam dengan button ini. Oke, kita ini menurut saya itu kelamaan ya, jadi kita lebih cepat untuk gambaran seperti itu, tapi kita ke image, segitu kita adjustment level, habis itu kita jadikan warnanya hitam. Setelah itu kita Ctrl T, lalu kita seperti ini ya, untuk karena kesannya lebih ke bayangannya ke kanan, kita ke kanan seperti ini, ada kesannya. Nah, kita paskan, habis itu sudah, lalu kita hapus untuk bagian bawah mana yang dibutuhkan. Kita jadikan opacity-nya 100 dulu lebih cepat. Kita hapus seperti ini.
hapus. Nah, kalau sudah ini ke filter, habis itu kita ke blur yang Gaussian ya, kesannya lebih ada kebayangan ya. Oke. Setelah itu sudah, oh ya, lupa sebelumnya untuk bayangannya itu bisa di opacity di sini agar tidak terlalu hitam, jadi emang terkesan suatu bayangan. Untuk yang anu juga bisa, yang bayangannya yang pohon opacity-nya sama agar terkesannya emang benar-benar bayangan. Lalu sudah, kita bisa langsung ke manusianya ya. Ini butuh banyak nanti untuk pencelekan ya, seperti ini. Lalu kita kecilkan, lalu list. Habis gitu kita hapus dulu agar untuk bisa diedit. Habis gitu kita ke select rectangle, itu kita seperti ini saja untuk kan daerah yang bisa kita daerahi untuk dihapus seperti ini. Lalu seperti ini, lalu untuk yang terakhir bisa seperti ini. Lalu untuk yang ini kita apakan, kita zoom in dulu. Begitu kita bisa saja menggunakan yang namanya itu magnetic lasso tool. Apa itu? Ya, untuk memudahkan kita dalam merapikan. Dan ini akan menyesuaikan dengan yang namanya bentuk. Langsung saja dipraktekkan ya. Cuma kalau misal untuk bentuknya dikira salah atau alangkah lebih baiknya seperti apa, untuk mengembalikan ke posisinya itu kita bisa pencet delete, menentukan posisinya yang menurut kita lebih baik. Ya, lalu seperti ini. Ya, di sini kita akan membuang yang namanya tasnya. Jadi untuk tas kita buang saja. Jadi kita hanya mengambil tangan. Melakukan seperti ini ya. Yang diambil itu hanyalah pakaian. Ya, kita ikuti saja. Lalu untuk sandal ini juga kita cut. Ini sudah. Kita bisa Ctrl C, Ctrl V. Ini seperti membuat baru. Iya, walaupun tidak rapi tidak apa-apa, kita bisa delete yang satunya. Ya, setelah itu kita zoom out. Habis gitu kita taruh keliru di layar maksudnya. Kita ke sini, jadi Ctrl T, sesuaikan ukurannya, taruh di sebelah mana ya, di sini. Taruh seperti ini. Mungkin turbinnya itu alangkah baiknya untuk dikecil.
Iya. Ya, betul. Gak bisa di sini ya. Jadi lalu setelah itu kita bisa membuat image dulu. Ya ke image adjustment lalu ke level. Habis gitu kita membuat kesannya ya warnanya dicocok-cocokin lah. Lalu oke, habis gitu kita ke image lagi, lalu kita ke brightness, menyesuaikan warnanya. Oke, setelah itu kita pakai brush. Jadi brushnya kebesaran kita kecilin dulu. Namun untuk di sini kita akan memakai warna hitam. Nah, kenapa warna hitam? Karena untuk membuat kesan bahwa dia emang benar-benar berpijak di tanah. Seperti ini. Maaf sebelumnya karena opacity-nya ya. Opacity-nya agak lebih baiknya untuk di. Nah, seperti ini. Untuk membuat kesan bahwa dia berpijak. Nah, sebelumnya itu mohon maaf. Oke, lebih baiknya ya seperti ini saja. Lalu kita itu akan membuat bayangannya. Bayangannya sama seperti tadi, kita duplikat. Oke, habis gitu kita menuju ke image atau Ctrl L saja di keyboard. Kita output levelnya kita turunin seperti ini, lalu akan menjadi seperti ini. Lalu kita Ctrl T. Ctrl T kita balik seperti ini. Nah, mudah kita miringin karena tadi arah bayangannya ke sini. Lalu kita apply, habis gitu kita menuju ke yang namanya filter blur Gaussian. Itu kita sesuai-sesuaiin deh. Oke. Itu kita ke opacity-nya turunin. Bahasannya emang seperti bayangan beneran. Ya, kita hapus dulu untuk bayangannya yang di sini ya. Iya, sudah cukup. Untuk di floating world-nya yang di sini bisa dianggap selesai. Mungkin kalau kalian ingin menambahkan kucing atau menambahkan laki-laki juga di sini atau di sini, lalu kalian menambahkan apapun terserah, pokok modelnya seperti itu dan objek caranya sama, yakni menaruh gambar, habis gitu kita select untuk menghilangkan backgroundnya, habis gitu kita dikasih bayangan menggunakan tadi di filter di Gaussian blur, lalu di Gaussian blur kita tentuin lalu kita duplicate untuk membuat bayangannya dan seterusnya. Selesai. Lalu lupa untuk membuat kesannya bahwa ini berada di sini seperti di rel tadi, kita menggunakan eraser, lalu kita turunin opacity-nya. Nah, ini kecilin untuk ininya. Lalu kita ke layer 3-nya, kita bikin hilang tipis-tipis di pojok-pojokan. Kenapa? Untuk membuat kesan bahwa mereka itu ada di tempat ini beneran gitu loh. Jadi untuk sekiranya untuk berbaur. Nah, sudah itu. Lalu untuk yang terakhir, yakni adalah awannya. Awannya itu kita ambil di sini, masukin ke Photoshop, lalu kita itu
sini ya, place. Ya, lalu setelah itu kita memakai one tool untuk menghapus warna birunya. Oh, belum kita hapus dulu sebelumnya. Ya, sudah. Awannya seperti ini. Kita bisa kecilin. Oh, sebelumnya kita kecilin dulu aja awannya ya. Jadi sebelum datang kita kecilin dulu. Oke. Kita kecilin. Lalu kita ke arah sini saja. Lalu place. Setelah itu kita wen tool. Oh, sebelumnya kita hapus lagi karena tadi belum. Ya, lalu kalau sudah seperti ini. Kalau sudah, kita bisa pecah menjadi 2. Karena ini berbeda. Perbedaan itu baik. Ya, kita bisa Ctrl X. Kita Ctrl V. Dia akan munculnya seperti ini. Lalu untuk yang hal ini, yang satunya kita bisa hapus dulu untuk bagian yang sekiranya seperti ini. Ini seperti ini. Nah, setelah itu kita geser untuk ini di sini. Lalu kita bisa copy lagi. Kita duplikat untuk awannya. Lalu kita geser lagi di sini. Lalu kita duplikat lagi awannya yang satunya, lalu kita taruh di sini. Jadi so simple, right? And then lalu kita untuk semua awannya kita shift dulu sampai ke layer ke-4. Lalu kita opacity sedikit beginiin, biar ada kesan kalau awannya itu benar-benar ada. Lalu saya mau taruh di belakang dari semua ini pun bisa. Kesannya berada di atas awan. Ya, sudah. Setelah itu, karena sudah, mungkin nanti bisa tambahkan terserah menurut kalian. Kita ke file untuk kita save dulu. Kita bisa save terserah di sini aja, floating world. Kita save. Oh, nggak bisa kalau di sini. Dia harus di sini. Kita save saja. Oke. Nah, itu untuk mengekspornya, kita bisa saja ke save as. Habis gitu kita, kalau saya lebih suka ke PNG ya, entah kenapa. Lalu save. Ya, oke. Nah, kita bisa melihat hasilnya ada tadi di right user. Habis gitu, mana tadi? Oh, ini. Sudah selesai. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih atas sudah melihatnya tutorial yang sederhana ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa lebih memahami tentang desain atau ya desain, entah itu Photoshop, Illustrator, Corel Draw dan sebagainya. Ya, terima kasih, itu saja dari saya.